Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andrian Rahman, NIM F1B 019084 dari kelompok 18. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil praktikum algoritma dan pemrograman modul 1, yaitu tentang pengetahuan dasar pemrograman. Tujuan dari praktikum ini adalah 1. Mahasiswa mengetahui dasar-dasar penulisan program komputer. 2. Mahasiswa memahami struktur bahasa C dan C++. 3. Mahasiswa mengetahui dan bisa menggunakan tipe data tertentu dalam pembuatan program. 4. Mahasiswa bisa memasukkan dan mengambil data dari program. Dasar teori. 1. Struktur bahasa C++. Dalam struktur bahasa C++ itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pertama, variabel. Variabel adalah suatu pengenal yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu di dalam proses pemrograman. Nama variabel dapat dibuat sendiri oleh pemrogram dengan ketentuan penamaan sebagai berikut. 1. Dalam membuat variabel tidak boleh sama dengan nama keyword reserved function yang dimiliki bahasa C. Maksimum 32 karakter. Bila lebih, maka karakter selebihnya tidak akan diperhatikan oleh komputer. 3. Case sensitif membedakan huruf besar dan kecil. Karakter pertama harus huruf atau simbol ini, dan selebihnya boleh huruf. 5. Tidak boleh mengandung spasi atau blank. Yang kedua, header file. Header file adalah berkas yang berisi prototipe fungsi, definisi konstanta, dan definisi variabel. Fungsi dari header adalah kumpulan kode C yang diberi nama, dan ketika nama tersebut dipanggil, maka komponen kode tersebut dijalankan. Contohnya studio.h, stream.h, jonio.h, dan imad.h, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga, preprocessor directive atau include adalah salah satu pengarah prosesor direktif yang tersedia pada bahasa C++. Preprocessor selalu dijalankan terlebih dahulu pada saat proses kompilasi terjadi. Bentuk namanya yaitu contohnya ini, stack include name underscore file. Tidak diakhiri dengan tanda semikolon karena bentuk tersebut bukanlah suatu untuk mengistilahkan pada compiler yang menyisipkan file lain. Dalam hal ini, file yang berakhiran .h adalah file header. Contoh, stack include stream.h, stack include jonio.h, stack include iomanip.h, dan masih banyak yang lainnya. Fungsi main. Fungsi ini menjadi awal dan akhir eksekusi program C++. Main adalah nama atau tumbuh program utama berada di dalam fungsi main. Berarti dalam setiap pembuatan program utama, maka dapat dipastikan seorang program menggunakan minimal sebuah fungsi. Selanjutnya, statement. Statement adalah instruksi atau perintah kepada suatu program ketika program itu dieksekusi untuk menjalankan suatu aksi. Setiap statement diakhiri dengan tanda titik koma seperti ini. Yang selanjutnya, tanda semikolon. Tanda semikolon digunakan untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Setiap pernyataan harus diakhiri dengan tanda semikolon. Ini tanda ini. Selanjutnya, komentar. Komentar tidak pernah dikompil oleh compiler. Dalam C++ terdapat dua jenis komentar, yaitu jenis 1, yang ini tanda garing 1 terus bintang. Komentar Anda diletakkan di dalam ini dan dapat mengapit baris. Yang jenis 2, tanda garing 2. Komentar Anda diletakkan di sini namun hanya bisa per baris. Yang kedua, tipe data. Tipe data dasar. Tipe data menentukan nilai yang dapat disimpan variabel tersebut dan operator-operator apa saja yang dapat dikenakan padanya. Di dalam bahasa pemrograman komputer, data yang digunakan umumnya dibedakan menjadi data nilai numerik dan data nilai karakter. Dalam bahasa C++ terdapat beberapa tipe data dasar. Yang pertama, tipe data bilangan bulat.
Tipe data ini digunakan untuk data-data angka yang tidak mengandung angka di belakang koma. Berikut adalah jenis-jenis dari dalam program bahasa C++. Bisa dilihat begini. Yang int ukuran dalam bitnya itu 16 atau 32 bit dengan rentang seperti ini, yang seperti dilihat ini. Yang selanjutnya segini bisa dilihat di kolom ini. Selanjutnya, yang kedua, tipe bilangan real. Tipe bilangan real adalah data-data angka mengandung angka di belakang koma. Macam-macam bilangan real sebagai berikut. Ini tipe data float, double, long double. Ukuran dari float itu 32 bit, double 64 bit, dan long double 80 bit, dan ini adalah presisi. Yang selanjutnya tipe logika. Tipe logika adalah tipe data-data yang hanya mengandung dua nilai, yaitu benar dan salah. Yang selanjutnya tipe karakter. Tipe karakter adalah tipe yang digunakan mempresentasikan data bertipe karakter seperti A, kecil ini, dan sebagainya. Macam-macam tipe karakter sebagai berikut, yaitu char, Usage char, dan wchar underscore t. Dalam bahasa C menyediakan 5 macam tipe dasar, yaitu tipe dasar integer atau nilai numerik bulat yang dideklarasikan dengan int, floating point atau nilai numerik pecahan ketepatan tunggal yang dideklarasikan dengan float. Yang kedua, double precision atau nilai numerik pecahan ketepatan ganda yang dideklarasikan dengan double. Karakter dideklarasikan dengan char, dan kosong dideklarasikan dengan point. Tipe data bentukan. Tipe data bentukan adalah tipe data yang dibuat sendiri sesuai kebutuhan dalam program yang akan dibuat. Menggunakan macam-macam tipe data bentukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tipe struktur. Tipe struktur adalah tipe data bentukan yang menyimpan lebih dari satu variabel bertipe maupun beda. Menggunakan kata kunci struct, bentuk umum pendeklarasiannya adalah sebagai berikut. Misalnya struct nama, struktur, tipe underscore data variabel, dan tipe underscore data variabel 2. Masukkan variabel yang akan dimasukkan. Yang kedua, tipe enumerasi. Tipe enumerasi adalah tipe data yang nilainya terbatas pada nilai-nilai yang telah didefinisikan saja. Tipe enumerasi digunakan untuk menunjukkan tipe data dan nilainya bersifat pas. Misalnya kan seperti ini, jenis kelamin, nama hari, warna primer, dan sebagainya. Selanjutnya, tipe string. Tipe string digunakan untuk mempresentasikan data yang berupa teks atau kumpulan karakter. 3. Operator. Operator adalah simbol yang biasa dilibatkan dalam program untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi, seperti menjumlahkan dua buah nilai, memberikan nilai ke suatu variabel, atau membandingkan dua nilai, dan lain sebagainya. Contohnya A. Operator penugasan. Operator penugasan atau assignment operator dalam bahasa C++ berupa tanda sama dengan atau seperti ini. Contohnya A sama dengan 5, A sama dengan B. Operator aritmatika. Selanjutnya operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk mengolah perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan modulus. Ini seperti contohnya seperti ini operator aritmatika. Misalnya plus ini hanya sebagai penjumlahan atau add, atau contohnya m plus n gitu. Min ini sebagai pengurangan, ini sebagai bintang ini sebagai perkalian yang garing sebagai pembagian, dan persen ini sebagai pembagian integer, dan min sebagai negasi atau negatif. Min. Akhirnya operator peningkatan dan penurunan atau increment dan decrement. Operator peningkatan ditandai dengan plus plus. Digunakan untuk menambahkan nilai pada nilai sebelumnya, dan operator sebelumnya ditandai dengan tanda min digunakan untuk mengurangi nilai 1 pada nilai sebelumnya. Contoh x++ dan min n. Selanjutnya, operator bitwise digunakan untuk memanipulasi bit-bit yang ada dan hanya dapat dikenakan pada operasi bertipe karakter. Contohnya seperti ini operator. Misalnya n ini n, contoh a dan b, n bitwise dari a dan b. Misalnya yang tanda seperti ini atau disebut OR,
A or B, yang ini X or A X or B, ini yang tanda ini disebut sebagai komplement dan ini sebagai shift right. Bisa digeser ke kanan sebanyak 2 posisi bit, dan kalau ke kanan bit-bit dari B yang digeser ke kiri sebanyak 1 posisi bit. Selanjutnya operator hubungan. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua elemen nilai dan akan dihasilkan nilai perbandingan, yaitu benar bernilai 1 dan salah bernilai 0. Contohnya ini, sama dengan atau bukan asinkron. Apakah X sama dengan Y gitu. Seperti ini tidak sama dengan, tanda seru ini artinya tidak sama dengan. Terus ini lebih besar, yang ini lebih kecil, dan ini lebih besar atau sama dengan. Yang ini lebih kecil atau sama dengan. Nah, berikut adalah studi kasus atau permasalahan dari program yang saya buat. Dari kasusnya adalah menampilkan output A dan B, di mana A nama dan NIM seluruh anggota kelompok diinput secara dinamis, B hasil perbandingan nilai terkecil antara 1 dan 2, atau 1 carilah luas lingkaran dengan jari-jari atau sama dengan nomor kelompok saya 18, 2 Y sama dengan akar 2XB kuadrat plus C kuadrat per 4A dengan A sama dengan increment 1 digit, terakhir NIM ketua, contoh F1B 02, maka yang B increment nomor kelompok, C-nya ketentuannya D 2 digit akhir tahun angkatan praktikan. Contoh kita kan 2019, berarti C sebenarnya 19. Nah, itu adalah hasil flowchart-nya. Flowchart ini adalah hasil untuk cara untuk menjalankan program. Pertama, kita klik mulai. Kemudian akan tampil pada program define P. P ini adalah ketentuan dari rumusnya 3,14 in A, B, C, float X, Y, Z, char nama 30, char NIM. Terus kemudian kita disuruh masukkan untuk input nama dan NIM. Terus akan keluar nama dan NIM yang telah kita masukkan. Kemudian input nilai A, B, dan C yang telah kita masukkan di sini. Kemudian hitung luas lingkaran, Kemudian kita memasukkan nilai-nilai yang udah ada ketentuannya di atas. Kemudian akan menampilkan nilainya di sini, tampilkan nilai X. Selanjutnya menghitung apakah dia increment A atau decrement B. Terus ini akan menghitung increment A dan decrement B. Terus ini akan menghitung, terus tampilkan nilainya. Terus di sini akan ditampilkan nilainya. Jika ya Z sama dengan X atau X lebih kecil dengan tidak Z sama dengan Y, tampilkan nilai Z. Kemudian ini akan ditampilkan, terus selesai. Berikut adalah skrip program ya dari studi kasus tersebut. Saya akan menjelaskan. Yang pertama ini hashtag include adalah salah satu pengarah prosesor direktif yang tersedia pada C++. Prosesor selalu dijalankan terlebih dahulu pada saat proses kompilasi terjadi. Bentuk umumnya adalah hashtag include. Misalnya nama file tidak diakhiri dengan tanda semikolon. Karena bentuk tersebut bukanlah suatu bentuk pernyataan, tetapi merupakan prosesor direktif. Baris tersebut menginstruksikan kepada compiler untuk menyisipkan file lain, dalam hal ini file yang berakhiran H atau file header, yaitu file yang berisi C++ standar library. Yang selanjutnya ini fungsi dari hashtag include IOStream. Hashtag include IOStream adalah sebuah header file, diperlukan pada program yang melibatkan objek cout untuk menampilkan cout dan cin. Yang kedua, stock include.math. Ini diperlukan pada program yang menggunakan operasi SQRT yang bermanfaat untuk operasi matematika kuadrat. Kemudian hashtag define P 3,14. Hashtag define P ini di atas ditampilkan karena pada program yang kami buat ini membutuhkan konstanta yang dimana kami tahu nilai V adalah 3,14, dan hashtag define adalah perintah untuk konstanta, di mana konstanta nilai tetap selama program dijalankan. Selanjutnya hashtag include string. String itu digunakan untuk menampilkan string nama NIM ini. Kemudian using namespace std. Using namespace std ini merupakan perintah
di bawah penulisan file header. Fungsinya untuk menghandle penulisan standar pada umumnya. Contoh, jika sebelumnya perintah untuk menampilkan data atau pesan dari sebuah program, kita tuliskan std cout pada semua baris yang kita tampilkan. Namun dengan menuliskan using namespace std ini, kita cukup menuliskan cout saja. Kemudian in main berfungsi untuk metode pokok yang akan memulai menjalankan sebuah program. Artinya, jika dalam suatu file C atau C++ yang di dalamnya terdapat beberapa fungsi secara bertumbukan, fungsi yang pertama akan dijalankan oleh sebuah compiler adalah fungsi in main. Ini meskipun letaknya di bagian bawah. Kemudian fungsi in ini, fungsi in. Jenis tipe integer ini digunakan untuk menyimpan informasi angka bilangan bulat dalam variabel, tapi bukan bilangan pecahan. Hal ini berarti nilai in A sama dengan 8, in B sama dengan 18, in C 19. Itu sudah ketentuan yang di atas tadi, jis tadi kasus, akan menjadi integer yang valid. Kemudian float ini digunakan untuk menyimpan informasi angka dengan format pecahan atau angka desimal. Floating point adalah jenis tipe data yang sesuai. Jenis tipe data ini membutuhkan ukuran memori yang lebih besar dibandingkan dengan jenis tipe data integer, sehingga nilai x, y, z nanti dapat dipresentasikan dalam format angka desimal juga. Kemudian dari fungsi dari cout ini, fungsi cout karakter ini dipakai untuk menampilkan teks di layar. Misalnya cout input nama dan name, nanti akan keluar di hasil programnya input nama dan name. Kemudian string nama ini digunakan untuk mendeklarasikan karakter dan menghasilkan perpanjangan karakter dari nama. String name digunakan untuk perintah mendeklarasikan karakter dengan metode panjang karakter dari name. Kemudian ini tampilkan nama. Ini tampilkan nama sampai sini. Tampilkan nama. Dalam script ini berfungsi untuk menampilkan kalimat pada layar. Kalimat yang ditampilkan adalah kalimat yang sebelumnya telah diinputkan pada variabel nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, dan nama 5. Dan nama dan name-nya. Kemudian selanjutnya ini A++ ini. A++ ini adalah suatu penambahan nilai yang terjadi pada sebuah variabel. Adapun operator yang digunakan untuk melakukan increment adalah operator plus plus. Operator ini akan menambahkan nilai dari suatu variabel dengan nilai 1, sehingga variabel A yang sebelumnya bernilai 8 akan berubah menjadi 9. Kemudian ini B min min. B min min ini merupakan kebalikan proses increment yang menurunkan atau mengurangkan nilai dari suatu variabel, sehingga variabel B yang sebelumnya bernilai 18 akan berubah menjadi 17. Kemudian XP. Selanjutnya XP ini berfungsi untuk XP B kali B merupakan sebuah proses atau operasi untuk mencari luas lingkaran. Sesuai rumusnya, luas lingkaran Pi kali B kali B, yang dimana X adalah luas, B adalah jari-jari yang bernilai 17, dan Pi yang bernilai 3,14. Selanjutnya nih Y ini. Ini merupakan sebuah operasi untuk mencari nilai Y sama dengan akar 2xb² plus c² per 4xa, yang dimana Y adalah hasil, B yang bernilai 17, A yang bernilai 9, C yang bernilai 19, dan sqrt yang berarti akar. Kemudian ini Z nih.
merupakan sebuah proses atau operasi untuk mencari nilai perbandingan terkecil antara nilai X dengan nilai yang dimana Z adalah hasilnya. Berikut adalah tampilan hasil program dari skrip di atas. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari modul 1 ini adalah sesuai dengan tujuannya, yaitu 1. Dasar penulisan program. Yang pertama adalah perbedaan huruf besar dan huruf kecil. Aturan kedua yaitu keyword adalah kata kunci yang memiliki beberapa fungsi. Contohnya adalah int, char, double float. Indentifier adalah menandakan sesuatu sepanjang kode program. Contoh dari indentifier adalah konstanta, fungsi, dan variabel. Yang kedua, struktur bahasa C++ atau sesuai dengan tujuan tadi. 1. Berisi mengenai keterangan pada suatu program, tidak akan dieksekusi dan tidak akan ditampilkan pada program yang dijalankan atau tidak berpengaruh preprosesor direktif atau pengaruh kompiler. Ditandai dengan tanda pagar, bertugas untuk mengarahkan prosesor yang digunakan untuk membaca file header. B. Fungsi utama main dan tambahan fungsi dan prosedur adalah bagian yang paling pertama yang akan dieksekusi, walaupun sebelum bagian fungsi utama ini adalah fungsi tambahan. Definisi fungsi adalah bagian yang mertai fungsi, di dalamnya berisi sintaks-sintaks yang nantinya akan dieksekusi apabila fungsi tersebut dipanggil. Yang ketiga, tipe data merupakan bagian program yang paling penting karena tipe data mempengaruhi setiap instruksi yang akan dijalankan oleh program, di mana penggunaannya tergantung pada ukuran sebuah memori dan jangkauan data. Salah satu tipe data yaitu yang merupakan tipe data untuk bilangan bulat. Yang 4, inti dari sebuah program komputer adalah menerima input, melakukan pemrosesan, dan menghasilkan output, input, proses, output. Demikianlah. Sekian yang bisa saya jelaskan dalam praktikum modul 1 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.